Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu, Bapakku. Bapa yang ku cinta, yang selalu menyertai hidupku. Itulah Engkau Tuhan, Allah yang baik, yang selalu menyertaiku. Ku selalu rindu hadirat-Mu Tuhan.
setiap waktu untuk selalu berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Ku rasakan hadiratmu di dalamku menjalani hari. Terima kasih Tuhan, ku sangat bersyukur Bapa yang ku cinta, Bapa yang selalu ku rindu, yang selalu menyertaiku. Terima kasih Tuhan, ku sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan menyembah-Mu selamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak kita semua, mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu supaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Buka pikiran kami, buka hati kami, supaya firman-Mu berkuasa di dalam pikiran dan perasaan kami, seluruh totalitas hidup kami. Firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu melepaskan, membebaskan kami, menguatkan kami, menopang kami, memelihara kami, sehingga seluruh rencana-Mu tergenapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita yang saya ingin untuk menceritakannya kembali kepada kita semua. Pada tahun 2011, tepatnya 14 tahun yang silam, suatu peristiwa yang sangat memilukan terjadi di satu kota di mana tempat teman saya melayani. Dan peristiwa ini peristiwa yang sangat menyakitkan bagi teman saya, karena pada waktu itu salah satu anaknya mati terbunuh. Kisahnya itu demikian. Jadi pada satu hari, anak laki-laki yang ketiga, dia punya 4 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, anak laki-laki yang ketiga ini satu hari, seperti kebiasaan anak muda pada umumnya, satu hari dia duduk bersama dengan teman-temannya, mereka di tempat tongkrongan, kemudian di sana mereka bercerita, mereka berguru dan lain sebagainya. Dan tanpa disadari, dari arah yang berbeda, kemudian datang satu orang, dan orang ini entah sebelumnya mereka punya masalah apa, tidak terlalu jelas. Dan dia datang kepada kerumunan ini, dan pada waktu dia datang ke sana, rupanya dia sudah memperlengkapi dirinya dengan senjata tajam. Dia menuju kepada anak laki-laki dari teman saya ini. Kemudian tanpa banyak bicara, dia langsung menghunus benda tajam tersebut. Kemudian dia menghujamkan kepada tubuh daripada anak laki-laki teman saya ini berulang kali, dan dia bersimbah darah, dia terkapar, dia terjatuh. Dan teman-temannya walaupun saking paniknya, tapi
dengan sigap mereka menolong anak laki-laki dari teman saya ini, kemudian mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sangat disayangkan karena pada waktu dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut, karena darah yang tertumpah banyak sekali, kemudian anak laki-laki dari teman saya ini menghembuskan nafas yang terakhir atau meninggal dunia. Dan pada waktu itu kita berbicara lewat telepon dan dia mengisahkan kembali kisah ini, dan dia menceritakan tentang kondisi hatinya pada waktu itu. Dia mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Dia mempertanyakan tentang penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dia mempertanyakan Tuhan ada di mana pada waktu peristiwa itu terjadi. Mengapa Tuhan membiarkan anaknya mati terbunuh dengan sia-sia. Dan dia adalah seorang ibu. Suaminya meninggal terlebih dahulu sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Dia hanyalah seorang ibu, seorang janda. Tentu itu bukan perkara yang mudah. Itu sangat menyakitkan, sangat membingungkan. Dia sangat tersudutkan pada waktu itu. Tetapi yang luar biasa adalah dia bercerita kepada saya bahwa walaupun dia sempat mempertanyakan tentang kebaikan kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan dan keberadaan Tuhan pada waktu itu, akan tetapi dia mengatakan bahwa dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap mengikut Tuhan. Dia diperlengkapi Tuhan dengan karunia pelayanan yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang pendoa syafaat yang sangat handal. Dia adalah seorang penginjil yang sangat-sangat luar biasa. Dia melayani Tuhan dengan karunia profetik yang sangat-sangat tajam luar biasa. Berulang kali dia melayani ke berbagai mancanegara. Dan dia tidak hanya tergiur dengan pelayanan ke luar negeri dan lain sebagainya, tetapi dia setia melayani Tuhan di kota-kota dan di pelosok-pelosok. Dia tidak pernah memilih pelayanan. Dia sangat setia dengan panggilan, dengan pelayanannya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika masalah itu terjadi, walaupun dia sangat-sangat terpukul pada waktu itu, walaupun dia sangat syok pada waktu itu, tetapi dia mampu untuk tetap berdiri kokoh, berdiri teguh, dan dia tetap melayani Tuhan seperti sedia kala. Saya sangat menghormati teman saya ini karena walaupun dia mengalami peristiwa yang sangat-sangat brutal dan memilukan pada waktu itu, akan tetapi dia tetap setia untuk melayani dan mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia meninggal pada waktu masa COVID-19 di beberapa waktu yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti apa yang dialami oleh teman saya ini. Dari antara kita semua, mungkin ada yang mengalami hal yang serupa, mungkin ada yang mengalami yang lebih brutal daripada itu, dan mungkin juga ada yang mengalami dalam takaran yang berbeda-beda. Akan tetapi, ingatlah bahwa Tuhan memanggil kita untuk berperkara dengan kita, dan menginginkan supaya di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang perjalanan rohani kita, kita tetap berperkara dengan Dia dan firman-Nya. Beriman di masa sukar. Kitab Habakuk. Kitab Habakuk terdiri dari 3 pasal. Pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Walaupun hanya 3 pasal saja, tapi saya mendorong setiap Bapak Ibu untuk membaca bagian-bagian firman Tuhan ini sendirian di rumah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Habakuk terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama dari kitab Habakuk adalah keluhan sang nabi. Nabi berkeluh kesah seolah-olah Allah mengkhianati kesuciannya sendiri dengan membiarkan ketidakadilan merajalela di seluruh Israel. Bagian yang kedua adalah tanggapan Allah terhadap keluhan sang nabi, yaitu Nabi Habakuk. Dan bagian yang ketiga adalah nyanyian ucapan syukur dari Nabi Habakuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah yang saya ceritakan kembali di atas, yang dialami oleh teman saya, itu hanya salah satu contoh dari sekian banyak kisah pergumulan yang dialami oleh anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka sampai dengan saat ini. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah setiap masalah, kesulitan, tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, ataukah sebaliknya kita menjadi patah semangat, kita menjadi patah arang, kita menjadi hilang harapan,
atau mungkin bahkan ada yang meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan, dan mungkin ada juga yang meninggalkan Tuhan atau meninggalkan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap kita dalam meresponi masalah-masalah kehidupan ini yang akan menentukan hasil akhir dari babak kehidupan yang sedang kita jalani. Kitab Habakuk mengajarkan kepada kita sikap hati yang benar ketika kita ada dalam kesukaran hidup, yakni membawa seluruh persoalan hidup kita seutuhnya dan sampaikan semuanya kepada Allah. Tumpahkan semua masalahmu, semua kesulitan, semua kesukaran, semua kebingunganmu, semua yang membuat kamu khawatir, gelisah, gentar. Tumpahkan semuanya kepada Allah. Semua suasana hatimu, sampaikan semuanya kepada Allah. Seperti yang diajarkan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal yang kelima yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Dan juga ingat mamanya Nabi Samuel, nabi yang sangat luar biasa itu. Mamanya bernama Hana. Bagaimana dia menumpahkan seluruh keluh kesahnya kepada Allah. Kisah itu dicatat dengan baik dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibir saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Begitulah seseorang yang sangat tertekan, tapi mau datang kepada Tuhan dan menumpahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Mungkin orang lain bisa salah mengerti, tetapi tidak dengan Tuhan. Dan sungguh luar biasa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, inilah yang sering kita sebut dengan aku bergumul. Sering kan kita berkata seperti itu, aku punya pergumulan, aku sedang bergumul. Atau mungkin kita mendengar dari teman-teman kita yang seiman, aku sedang bergumul, aku punya pergumulan. Pertanyaannya adalah, bergumul yang bagaimana? Nabi Habakuk mengajarkan kepada kita untuk menggumuli setiap masalah kehidupan kita untuk mendapatkan perspektif yang benar dari Allah yang hidup. Nabi Habakuk berkeluh kesah kepada Allah dan ia mendapatkan tanggapan dari Allah atas keluh kesahnya. Habakuk menyampaikan seluruh keluh kesahnya kepada Allah dan ia mendapatkan perspektif yang benar dari Allah yang hidup. Sehingga ia mampu berkata di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-16b sampai 19 yang berkata demikian. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin berduaan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beriman di masa sukar adalah menggumuli setiap kesukaran hidup kita untuk mendapatkan perspektif yang benar dari Allah. Sehingga kita mampu berkata seperti Nabi Habakuk.
Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Shalom, Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Allah yang cinta kepada kami, yang mati bagi kami di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Kasih-Mu sungguh sangat luar biasa bagi kami semua. Cerahkan hati kami, bebaskan hidup kami, pulihkan hidup kami masing-masing. Topang dan pelihara kami Tuhan, ketika kami ada dalam masalah, persoalan, kesulitan, Engkau izinkan datang dalam kehidupan kami. Topang kami, sertai kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami supaya firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami dan membawa kami sampai seluruh rencana-Mu tergenapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Allah menolong kami, Allah menyertai kami, Allah menguatkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman di masa sukar dan kami mampu untuk menggumuli setiap persoalan yang datang dalam kehidupan kami dan kami mendapatkan perspektif yang benar sama seperti Nabi Habakuk. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saat kulihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat kulihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Saat kulihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat kulihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Bapakku, terima kasih Tuhan.